Halo semuanya, nama saya Niho Vegaliani Agnesia Panjaitan dari kelas 11 IPA 1 SMA Bunda Hati Kudus. Nah, sekarang saya akan membuat dua menu, satu makanan dan satu minuman yang sama-sama mengandung koloid. Emangnya apa sih koloid itu? Koloid adalah campuran heterogen dua atau lebih zat yang memiliki ukuran 1 hingga 1000 nanometer dan juga tercampur secara merata di dalam zat lain atau medium pelarutnya. Nah, koloid sendiri memiliki dua fase terdispersi atau terlarut dan medium pendispersi atau pelarutnya. Golongan koloid ada 8, antara lain aerosol, emulsi cair, emulsi padat, buih, buih padat, sol, aerosol, dan sol padat. Nah, setiap fase dalam masing-masing golongan pasti berbeda-beda. Sekarang saya akan membuat makanan yaitu donat mini dan juga minumannya es cincau. Bahan-bahan koloid yang dikandung antara lain adalah ragi. Kita menggunakan ragi saat membuat donat. Ragi ini termasuk ke dalam golongan koloid buih padat. Sedangkan susu yang juga kita gunakan saat membuat donat dan juga santan yang kita gunakan saat akan membuat cincau nanti termasuk ke dalam golongan koloid emulsi cair. Kenapa sih ada yang termasuk ke dalam golongan koloid emulsi cair, ada yang termasuk ke dalam golongan koloid buih padat? Nah, yang menjadi pembedanya adalah fase terdispersi dan pendispersinya yang akan kita lihat nanti setelah kita lihat video pembuatan donat mini dan juga es cincau. Jadi, jangan kemana-mana ya. Bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat donat mini antara lain 150 gram tepung, 5 sendok makan gula pasir, susu, ragi, telur, keju, dan juga mentega. Langkah pertama adalah dengan memasukkan tepung ke dalam wadah. Lalu ditambah dengan 5 sendok makan gula pasir. Setelah itu kita campurkan dengan diaduk sampai rata. Masukkan telur dan mentega ke dalam campuran tepung dan gula tadi. Setelah itu kita aduk sampai merata. Kalau sudah merata, campurkan sedikit demi sedikit susu sambil diaduk juga. Kita uleni adonan yang tadi sampai menjadi kalis seperti ini. Potong keju menjadi dadu-dadu kecil sebagai isi dari donat nanti. Nah, sekarang kita tinggal membentuk adonan menjadi bulat-bulat kecil. Ambil sedikit demi sedikit adonan, lalu bentuk seperti bola-bola kecil. Pipihkan tengahnya, lalu isi dengan potongan keju yang tadi sudah dipotong. Bulatkan kembali, lakukan hal yang sama dengan adonan yang akan dibentuk berikutnya. Tutup adonan yang sudah dibulat-bulat dengan kain yang lembab selama kurang lebih 20 menit agar adonan tidak menjadi kering selama proses fermentasi. Setelah itu kita tinggal goreng deh adonan yang sudah dibentuk bulat-bulat tersebut. Tunggu apinya panas dulu ya. Kalau warnanya sudah kecoklatan, tiriskan dengan saringan. Lalu bisa kita pindahkan ke wadah ataupun piring. Jadi deh donat mininya. Nah, sekarang kita mau bikin minumannya yaitu es cincau. Bahan-bahannya antara lain air matang, santan yang akan dicampur dengan air matang nanti, cincau, gula merah, dan juga daun pandan. Langkah pertama adalah dengan memotong cincau kecil-kecil sesuai selera. Setelah itu masukkan 500 ml air ke dalam panci.
Tunggu air hingga mendidih. Lalu bisa kita masukkan gula merah ke dalamnya. Di sini saya menggunakan 3 buah gula merah. Sebenarnya ini sesuai selera masing-masing ya. Kalau kurang manis bisa ditambahkan sendiri. Jangan lupa tambahkan daun pandan juga. Setelah itu, panaskan santan yang sudah kita campurkan dengan air secukupnya. Bisa ditambahkan dengan daun pandan juga. Selama kita memasak atau memanaskan santan, ada baiknya kalau kita terus mengaduknya, supaya santan tidak pecah. Nah, sekarang semua hal yang diperlukan untuk membuat es cincau sudah siap. Ambil sedikit demi sedikit es batu dan masukkan ke dalam gelas. Setelah itu, masukkan cincau yang banyaknya sesuai selera masing-masing aja ya. Kalau sudah, kita bisa menuangkan sedikit demi sedikit gula merah tadi. Bagian terakhir adalah dengan memasukkan sedikit demi sedikit santan. Jadi deh es cincaunya. Nah, sekarang kita mau bahas kenapa sih susu dan santan termasuk ke dalam golongan koloid emulsi dan ragi termasuk ke dalam golongan koloid buih padat. Dalam proses pembuatan donat, kita memerlukan ragi supaya donat yang sudah digoreng memiliki volume yang lebih besar daripada sebelumnya. Dengan kata lain, ragi akan membantu pengembangan suatu adonan dengan cara melepas yang namanya CO2 dalam bentuk gas, di mana CO2-nya ini yang akan menambah volume adonan tersebut. Nah, ini sama dengan fase terdispersi dan medium pendispersi yang ada pada golongan koloid buih padat. Golongan koloid buih padat memiliki fase terdispersi berupa gas dan medium pendispersinya berupa padat. Nah, CO2 yang terlepas tadi bisa kita ibaratkan sebagai fase terdispersi, sedangkan adonan dan ragi bisa dibilang sebagai medium pendispersinya. Nah, selain itu ada juga mentega dan keju yang termasuk ke golongan emulsi padat. Nah, mereka memiliki fase terdispersi berupa cair dan medium pendispersinya yang berupa padat. Sekarang kita lanjut bahas tentang susu dan santan yang merupakan golongan koloid emulsi. Emangnya kenapa sih termasuk ke dalam koloid emulsi? Nah, koloid emulsi itu memiliki fase terdispersi berupa cairan dan medium pendispersinya yang berupa cairan juga. Seperti yang terjadi dalam proses pembuatan es cincau, santan yang berupa cairan harus dicampur dulu dengan air lalu dimasak. Baru deh bisa kita campur dengan bahan-bahan pembuatan es cincau lainnya. Karena cair dengan cair, kita bisa bilang kalau itu termasuk ke dalam koloid emulsi. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Tinggalkan jejak dengan subscribe, like, and comment ya.